Di sebuah desa kecil di Banyuwangi pada masa kolonial Belanda, hidup seorang pria bernama Wiratma. Ia adalah seorang petani sederhana yang hidup bahagia bersama istrinya, Sulastri, dan putrinya yang masih kecil, Rahayu. Kehidupan mereka berjalan damai hingga suatu hari kehadiran seorang tuan tanah Belanda, Willem van der Velde, mengubah segalanya. Willem yang tamak dan kejam ingin menguasai tanah milik para petani. Dengan berbagai tipu daya, ia mengklaim lahan mereka sebagai miliknya, termasuk sawah milik Wiratma. Tak terima, Wiratma mencoba melawan, tetapi kekuasaan Willem terlalu besar. Dengan bantuan serdadu bayaran, Willem mengusir keluarga Wiratma dari tanah mereka, menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Kehilangan segalanya, Sulastri jatuh sakit dan meninggal dunia. Wiratma yang diliputi dendam dan keputusasaan pergi menemui seorang dukun sakti bernama Ki Jaga Satru, seorang dukun santet yang dikenal dengan kekejamannya. Dengan hati penuh kebencian, Wiratma meminta Ki Jaga Satru mengutuk Willem van der Velde agar menderita sebelum ajal menjemputnya. Ki Jaga Satru menyanggupi permintaan itu, tetapi dengan syarat. Darah keturunan Wiratma harus menjadi bagian dari ritual. Dengan hati yang berat, Wiratma menyetujui perjanjian tersebut tanpa menyadari bahwa ini berarti putrinya, Rahayu, akan menjadi korban. Malam itu, Ki Jaga Satru melakukan ritual santet yang mengerikan. Willem van der Velde mulai mengalami penderitaan yang luar biasa. Tubuhnya penuh luka yang muncul tiba-tiba. Ia dihantui suara-suara misterius, dan setiap malam ia melihat bayangan hitam yang semakin mendekat. Dalam ketakutan, Willem meminta bantuan pendeta dan dokter, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Namun, bersamaan dengan penderitaan Willem, Rahayu jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya melemah, dan setiap malam ia merintih kesakitan. Wiratma yang awalnya puas dengan penderitaan Willem, kini dihantui rasa bersalah yang mendalam. Ia menyadari bahwa akibat perjanjian dengan Ki Jaga Satru, nyawa putrinya terancam. Dengan sisa tenaga dan harapan, Wiratma kembali menemui Ki Jaga Satru, memohon agar kutukan dihentikan. Namun sang dukun hanya tertawa. Santet telah berjalan dan tumbal harus diterima. Tidak ada jalan kembali, katanya dengan dingin. Putus asa, Wiratma mencari cara lain. Ia mendatangi seorang kiai sakti yang dikenal dengan kesalehannya. Kiai tersebut memberitahunya bahwa satu-satunya cara menghentikan kutukan adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri dalam ritual penyucian. Tanpa ragu, Wiratma menyanggupi. Malam itu, ia melakukan ritual penyucian dengan bantuan sang kiai, menyerahkan nyawanya sebagai penebusan dosa. Saat fajar menyingsing, tubuh Wiratma ditemukan tak bernyawa, tetapi keajaiban terjadi. Rahayu yang sebelumnya sekarat kini pulih kembali. Di tempat lain, Willem van der Velde ditemukan tewas dengan wajah penuh ketakutan. Tubuhnya membusuk meski baru saja meninggal. Sejak hari itu, nama Wiratma dikenang sebagai lelaki yang terjebak dalam kutukan santet. Desa itu pun mendapat pelajaran bahwa dendam hanya akan membawa kehancuran dan perjanjian dengan kuasa gelap selalu memiliki harga yang mengerikan. Namun, kisah ini belum berakhir. Setelah kematian Wiratma, desa kembali damai untuk sementara waktu. Tetapi Ki Jaga Satru tidak puas. Ia merasa bahwa tumbal yang ia peroleh belum cukup untuk membayar kekuatan santet yang telah dilepaskannya. Setiap malam suara-suara aneh terdengar dari hutan tempat dukun itu tinggal.
warga desa mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh. Hewan ternak yang tiba-tiba mati, suara tangisan di tengah malam, dan bayangan hitam yang melintas di sawah. Rahayu, meski pulih secara fisik, mulai mengalami mimpi buruk. Ia sering berbicara sendiri, seakan-akan ada sesuatu yang mengikutinya. Beberapa warga desa percaya bahwa roh Wiratma masih bergentayangan, belum menemukan kedamaian. Ki Jaga Satru mulai menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Ia sering terlihat berbicara sendiri di pinggir hutan, tertawa, dan menangis tanpa sebab. Hingga suatu malam ia menghilang tanpa jejak. Rumahnya ditemukan kosong, tetapi lantainya dipenuhi simbol-simbol ritual yang digambar dengan darah. Beberapa tahun berlalu, desa itu tetap diliputi ketakutan. Hingga akhirnya, seorang pemuda bernama Wira, keturunan jauh dari Wiratma, memutuskan untuk mencari tahu asal mula kutukan tersebut. Dengan keberanian dan bantuan seorang ulama, ia menggali kisah leluhurnya, menemukan bahwa ada cara untuk mengakhiri kutukan selamanya. Dengan melakukan ritual pemurnian di tempat di mana Ki Jaga Satru menghilang, Wira akhirnya berhasil menghapus kutukan tersebut. Suasana desa kembali tenang, dan roh Wiratma akhirnya dapat beristirahat dengan damai. Kutukan telah berakhir, tetapi legenda tentang dukun santet dan pengorbanan yang mengerikan tetap menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun di Banyuwangi. Sebuah pengingat bahwa ilmu hitam dan dendam hanya membawa kehancuran, sementara pengampunan dan keikhlasan adalah satu-satunya jalan menuju ketenangan abadi. Selesai. Terima kasih.